Halo, selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majolan Sukadi di Project Kelas 1. Pada siang hari ini kita jumpa kembali untuk siaran ya. Setelah sekian lama mungkin kita break dan setiap kali break saya selalu mengalami sedikit masalah ketika hendak akan berbicara. Ya, saya pernah bercerita berkaitan ini ya. Yang penting itu bukan semangat rupanya, tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita konsisten dalam menjalani segala sesuatu. Segala sesuatu itu rupanya harus dijadikan pola hidup, bukan semangat. Karena kalau semangat itu turun, mau lanjut lagi tuh rasanya bukan cuma berat ya, susahnya minta ampun. Oke, karena berkaitan hal itu, maka ini saya berbicara tema hari ini yaitu masih berkaitan pendidikan. Sebenarnya judul yang saya bawakan yaitu berkaitan pendidikan yang membumi. Bagaimana pendidikan yang saya mungkin bisa katakan ya, pengetahuan yang sudah kita miliki, hasil pembelajaran yang sudah kita dapatkan bisa bersifat kontekstual. Pendidikan itu bukan hanya di ruang kelas, bukan hanya sebagai pertanda nilai yang pernah kita dapatkan. Kalau di atas KKM maka kita artinya lulus secara tertulis, tetapi lulus secara pengetahuan kita masih bisa pertanyakan. Lalu bagaimana kita berbicara pendidikan kontekstual yang membumi di lingkungan masyarakat? Oke, baik teman-teman, supaya pola pembicaranya ini bersifat selain personal dan saya juga harapkan bisa bersifat akademis, saya ingin membuat cerita pengantarnya seperti ini. Terkadang kita tinggal di lingkungan masyarakat yang memang menganggap pendidikan itu hanya sebagai, saya katakan mungkin pola rutinitas ketika seseorang masih kecil. Karena masyarakat berperilaku seperti itu, ketika masih kecil harus dididik sampai remaja, tetapi setelah itu hilang konteksnya. Seperti kita tidak tahu apa itu fungsi dan peran pendidikan. Atau memang ya kita tidak pernah tahu, kita hanya mengikuti pola saja, yang kalau sepertinya orang lain lakukan begitu maka kita lakukan seperti itu pula. Dan ada juga ketika kita menjadi orang yang terdidik, saya ingin berbicara dari dua sudut pandang. Kita sebagai seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan juga punya masalah serupa juga. Pendidikan yang sudah kita susah payah pelajari, kita hidup di lingkungan masyarakat yang memang tidak memahami pendidikan, juga terkadang pendidikan seperti tidak memiliki value, tidak memiliki nilai jual yang begitu mungkin saya katakan berharga. Baik teman-teman, saya ingin sedikit memberikan eksplorasi agak sedikit lebar berkaitan karena saya terlahir di dalam masyarakat Indonesia yang punya culture Jawa. Saya agak familiar dengan istilah ngaji. Ngaji itu artinya belajar lah ya. Ngaji, perumpamannya itu seperti ini, poin ngaji yang ingin saya bicarakan tadi. Ketika kita masih kecil, orang tua kita menyuruh kita untuk ngaji, artinya untuk belajar. Ketika sudah besar, kita diharapkan kita punya aji-aji, atau kita punya ilmu, atau kita punya sesuatu yang berharga. Aji-aji itu kalau dalam bahasa Jawa juga bisa kita katakan sebagai sebuah kelebihan, sebagai sebuah superpower, sebagai sesuatu yang berharga yang layak kita bisa tukarkan dengan lain yang punya daya jual itu tinggi. Oke, ketika kita lebih dewasa lagi atau lebih tua atau lebih senior, kita jadi pengaji. Artinya kita menjadi sesuatu yang sangat berharga. Aji-aji itu artinya punya kekuatan, dan kita pengaji itu artinya menjadi sesuatu yang mahal, layaknya permata. Tetapi ini malah ketika kita hidup di lingkungan masyarakat, semua pola itu hilang. Semua pola itu hilang. Ketika kecil, pendidikan atau ngaji tadi hanya sebuah formalitas belaka. Ya mereka untuk belajar cuma tahu. Tetapi memang polanya terkadang seperti itu. Saya juga tidak bisa menyalahkan karena memang ini sudut pandang setiap orang berbeda-beda. Mungkin saya juga memiliki sudut pandang yang tidak lengkap karena saya terlahir dari pola pendidikan saya memang berasal dari kampung, lalu mendapatkan sedikit privilege bisa belajar di kota besar, dan saya masih mencintai pendidikan hingga saat ini.
Sampai titik hari ini ketika saya berbicara pola pendidikan, apalagi terkadang saya juga mendengarkan pola pendidikan atau sudut pandang dari kebijaksanaan Asia ataupun filsafat yang menganggap ya memang segala sesuatu itu begitu itu gitu. Bagaimana kita menjelaskan segala sesuatu itu begitu itu? Segala sesuatu isi adalah kosong. Ini memang sebuah pengertian yang susah dipahami, tetapi ketika kita semakin dewasa seperti saya hari ini, ketika umur menuju pertengahan kehidupan, sepertinya kata-kata itu menjadi segala sesuatu yang mudah dicerna. Memang terkadang kita tidak boleh buta dengan harapan yang kita bikin. Kita tidak boleh buta dengan keinginan yang kita harapkan. Karena apa? Kita akan kecewa. Dan kecewa ini menjadi masalah beratnya. Oke, baik, kita kembali ke depan atau kembali ke akar masalah. Kita hidup di lingkungan masyarakat yang memang masyarakat itu adalah ya segala sesuatu lingkungan kita, ekosistem kita. Dalam bagian quote pendidikan yang saya peroleh adalah ajaran keagamaan, bertempat tinggal yang sesuai adalah sebuah berkah utama. Tetapi seandainya memang kita tidak bertempat tinggal di tempat yang sesuai, lalu bagaimana? Sesuai di sini ada banyak faktor ya teman-teman. Dari depan, dari awal saya katakan pola pembicaraan ini hanya bersifat sharing, tidak untuk menghakimi satu pihak manapun. Saya katakan kembali lagi, tidak untuk menghakimi siapapun. Baik seseorang yang tidak terdidik, baik seseorang yang terdidik dengan baik, well educated, semuanya ketika kita hidup di masyarakat kita punya pola yang setara. Jadi mana yang lebih baik? Dalam ajaran Zen maka dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih baik. Isi adalah kosong, kosong adalah isi, dan segala sesuatu wajib kita hormati. Sebagai bagian penutup supaya ceritanya ini berlanjut, saya ingin membaca satu quote dari seorang penulis ya sangat populer di Indonesia ya, Tan Malaka ya. Quote-nya seperti ini. Ini nanti kita diskusikan bersama-sama. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Berkaitan catatan ini, maka pola pendidikan kesadaran yang setinggi isi adalah kosong, kosong adalah isi menjadi apa ya saya katakan ya, mungkin mengikis kesombongan kita. Rupanya memang tidak ada segala sesuatu yang benar-benar melekat pada diri kita. Segala sesuatu akan lepas dan kita ya ini ya seperti itulah adanya teman-teman. Tapi poinnya segala sesuatu harus kita pelajari. Karena apa? Kita berkembang, kita belajar, dan kita singgah di tempat yang menyenangkan adalah sebuah kebahagiaan. Teman-teman, mungkin pola pembicaraan yang saya sampaikan seperti itu dulu berkaitan pendidikan ataupun segala sesuatu yang membuat kita lebih baik. Karena tujuan pendidikan kan mengarahkan kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum paham menjadi paham, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jadi pendidikan ada proses memperbaiki diri. Seperti peran agama juga. Semoga pola hidup kita menjadi teratur. Pola hidup kita menjadi tertata. Baik perilaku kita, ucapan kita, atau pikiran kita. Kita menjadi lebih imbang. Kita bisa berjalan di titik tengah. Karena memang ya perjalanan kehidupan ini harus dijalani. Baik Anda yang kaya raya pun, baik Anda yang memang melabeli diri dengan penderitaan, ketika kita masih hidup, maka perjalanan itu harus dilewati. Berbicara pendidikan yang membumi, saya ingin tutup podcast hari ini. Ya kita jalani apa yang sedang di depan mata kita syukuri kita, karena setiap orang mengharapkan kebahagiaan. Semoga kita bisa berbagi kebahagiaan. Sebagai bagian penutup, saya tutup dengan doa yang sangat baik dalam agama Buddha, yaitu Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, salam